Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, alhamdulillah dalam kesempatan ini bisa bertatap muka kembali dengan mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Baik, sebelum menginjak ke materi, kita harus senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita diberikan kesehatan panjang usia. Baik, pada hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah yang senantiasa harus diyakini, dipercayai keberadaannya. Nah, setelah kita meyakini, kita harus tahu apa itu kitabullah. Nah, beranjak dari sana kita harus tahu tentang pengertian iman kepada kitabullah. Kitabullah adalah kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung petunjuk dan kebenaran ajaran-ajaran dalam kitabullah tersebut sesuai dengan zamannya. Oleh karena itu, isi kitab tersebut hanya sesuai dengan zamannya masing-masing isi kitabullah, yang satu berbeda dengan yang lainnya. Setiap muslim dan muslimat wajib beriman kepada seluruh kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diterangkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 285, karena kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala satu sama lain ada kaitannya. Contoh hubungan Al-Quran dengan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya adalah menjadi saksi tentang kebenaran kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelumnya yang diterangkan di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48. Menjawab dan menyelesaikan perbedaan-perbedaan pendapat para penganut agama diterangkan juga di dalam Quran surat An-Nahl ayat 64. Mengoreksi kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah dirubah oleh manusia yang ingkar. Selanjutnya, contoh tentang ajaran Trinitas yang diterangkan di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 73 tentang Isa alaihissalam yang diterangkan di dalam surat Al-Imran ayat 49 dan 59. 3. Tentang penyaliban Nabi Isa alaihissalam diterangkan juga di dalam Quran surat An-Nisa ayat 157, 158 dan QS Al-Imran ayat 155. 4. Tentang Nabi Lut alaihissalam diterangkan di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 28 sampai 30. Quran surat Al-A'raf ayat 80-84. 5. Tentang Nabi Harun alaihissalam diterangkan di dalam surat Toha 494. 6. Tentang Nabi Sulaiman alaihissalam diterangkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 120 dan An-Naml ayat 14 dan 44. Selain iman kepada kitab Allah, kita juga diwajibkan iman kepada suhuf atau sahifah yang diwahyukan kepada para nabi dan rasul. Baik anak-anakku sekalian, perbedaan kitab dengan suhuf bisa lihat ya dalam tabel berikut. Suhuf, wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul tapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Isi suhuf sangat simpel. Kitabullah adalah wahyu Allah
yang disampaikan kepada Rasul sudah berbentuk kitab. Isi kitab lebih lengkap. Adapun kitab-kitab yang diterangkan dalam Al-Quran adalah satu kitab Taurat. Kitab Taurat berasal dari bahasa Ibrani yang diwahyukan kepada Nabi Musa untuk menjadi petunjuk bagi Bani Israel. Firman Allah di dalam surat Al-Isra ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila ala tattahidu min duni waqila. Artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat. Kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Dengan firman-Nya, janganlah kamu mengambil penolong selain aku. Quran surat Al-Isra ayat 2. 2. Kitab Jabur. Kitab Jabur berbentuk jamaknya. Zubur berasal dari kata jabara, buru, jabbar, yang berarti menulis. Makna aslinya tertulis dalam Jabur dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan majmur, jamaknya majamir, dan dalam bahasa Ibrani disebut mijmar, yang berarti nyanyian rohani yang dianggap suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk Bani Israel dan diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Firman Allah dalam surat Quran surat An-Nisa ayat 163. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wa nabiyyina min ba'di. Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa Isa wa Ayub wa Yunus wa Haruna wa Sulaiman wa atayna Dauda jabura. Artinya, sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya. Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan kami berikan Jabur kepada Daud. Quran Surat An-Nisa ayat 163. Kitab Jabur berisi 150 yang tidak mengandung hukum-hukum, tapi berisi nasihat-nasihat, ujian, dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, nomor 3, Kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan kepada para nabi. Isa alaihissalam dalam bahasa Suryani. Kitab Injil yang asli memuat keterangan-keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah Allah agar manusia mengesahkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ada pula penjelasan yang mengabarkan bahwa pada akhir zaman akan lahir nabi yang terakhir sebagai penutup para nabi dan rasul yang bernama Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Injil sebagai petunjuk dan cahaya penerang bagi manusia. Kitab Injil dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa mengajarkan tauhid kepada pengikutnya. Quran surat Al-Hadid ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa faqaina ala asarihim birusulina wa qafaina bi Isa ibn Maryam wa atainahul inzil wa ja'alna fi qulubil ladina attaba'uhu ra'fatan wa rahmah. Artinya, kemudian kami iringi di belakang mereka dengan rasul-rasul kami, dan kami iringi pula dengan Isa putra Maryam. Dan kami berikan kepadanya Injil, dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang. Quran Surat Al-Hadid ayat 27. Hanya saja Injil pun senasib dengan Taurat, yakni sudah mengalami perubahan dan pergantian yang dilakukan dengan tangan manusia. Kitab Injil yang sekarang memuat sejarah Nabi Isa alaihissalam. Versi penulisannya yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yahya. Mereka bukanlah orang yang hidup
dengan Nabi Isa alaihissalam. Sejarah mencatat sebenarnya ada kitab Injil versi Barnabas yang isinya berbeda dengan keempat kitab tersebut. 4. Kitab Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berisi ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala sebagai kitab penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya dan melengkapinya dengan tuntutan yang sesuai dengan perkembangan zaman yang tidak diragukan kemurnian isinya serta petunjuk bagi orang-orang yang benar-benar bertakwa. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Pengertian Al-Quran. Kata Al-Quran adalah sebutan nama bagi wahyu yang disampaikan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 7. Al-Quran adalah kalamullah. Dengan Al-Quran Allah menyampaikan maksud dan tujuannya. Kemauan Allah tentang budaya dalam seluruh aspek kehidupan manusia hanya dapat diketahui melalui yang berwujud Al-Quran. Tanpa memahami Al-Quran, kemauan Allah tidak mungkin diketahui oleh manusia. Al-Quran sebagai wahyu Allah diturunkan kepada Rasul Muhammad SAW melalui malaikat Jibril atau Ruhul Amin. Diterangkan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai dengan 194. Secara bertahap berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun atau 22 tahun 2 bulan 22 hari. Ayat yang pertama diturunkan oleh Allah ialah surat Al-Alaq ya. Ayat 1 sampai dengan 5 di Guha Hira Makkah Al-Mukarramah pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-41 dari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau 6 Agustus 610 Masehi. Dikenal dengan Nuzulul Quran. Ayat yang terakhir diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala ialah surat Al-Maidah ayat 3 di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang menunaikan ibadah haji wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah tahun ke-10 Hijriah atau 632 Masehi. Baik anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan di kelas 11. Al-Quran mempunyai nama-nama lain di antaranya. 1. Alkitab, firman Allah Subhanahu wa taala yang dibukukan. 2. Al-Karim, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang mulia. 3. Al-Furqan adalah sebagai pembeda antara hak dan yang batil. 4. Al-Bayan, Al-Quran sebagai penjelas antara yang hak dan yang batil. 5. Az-Zikru, Al-Quran sebagai peringatan adanya ancaman dan balasan. 6. Asy-Syifa, Al-Quran sebagai penawar obat penenang hati. Isi Al-Quran. Isi pokok Al-Quran adalah sebagai akidah atau keimanan, sebagai ibadah baik mahdoh langsung kepada Allah Subhanahu wa taala berupa sholat, puasa, haji, maupun ghairu mahdoh melalui perantara manusia, sedekah, zakat, infak. Selanjutnya adalah akhlak seorang hamba kepada Khalik, sesama manusia dan alam sekitarnya. Selanjutnya isinya adalah muamalah, yaitu hubungan manusia dengan sesamanya. Selanjutnya kisah
yaitu cerita nabi dan rasul, orang-orang yang saleh dan orang-orang yang ingkar. Isi selanjutnya adalah semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Keistimewaan Al-Quran. Dalam mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus bisa membedakan antara iman kepada sebelum Al-Quran. Jika mengimani kitab sebelum Al-Quran disebut dengan iman secara istimali, yaitu mempercayai adanya tanpa harus mempelajarinya. Sedangkan khusus umat Islam wajib mengimani Al-Quran secara tafsili, yaitu mempercayai, membaca, mempelajari, mengamalkan isinya. Itu ada dua ya, ada istimali dengan tafsiri. Adapun keistimewaan Al-Quran adalah satu, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dua, sebagai informasi kepada setiap umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai syariat atau aturan dan caranya masing-masing dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga, Al-Quran sebagai kitab suci terakhir yang terjaga kemurniannya. Empat, Al-Quran tidak dapat ditandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangnya. 5. Membaca dan mempelajari merupakan ibadah bagi umat muslim semuanya. Bagi orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan melakukan perilaku mulia sebagai berikut. Meyakini bahwa kitab-kitab suci sebelum Al-Quran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi akhirnya tidak murni lagi sebab dicampur adukan dengan ide-ide manusia di zamannya. Al-Quran sudah dijaga kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai sekarang. Umat Islam juga sebagai menjaga kemurnian Al-Quran adalah tugas kita sebagai muslim. Salah satu cara menjaga Al-Quran adalah dengan berusaha menghormati, memuliakan, dan menjunjung tinggi kitab suci Al-Quran. Menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman, dan tidak sekali-kali berpedoman kepada selain Al-Quran. Berusaha untuk membaca Al-Quran dalam segala kesempatan dikala suka maupun duka. Kemudian belajar memahami arti dan isinya. Berusaha untuk mengamalkan isi Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari, baik di waktu sempit maupun di waktu lapang. Demikian anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, pertemuan kali ini dicukupkan sekian saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.